Sang Countess berdarah terlahir bangsawan, Elizabeth Bathory, sebuah nama yang dibisikkan dengan rasa takut dan ketakjuban selama berabad-abad. Lahir pada tahun 1060, ia memasuki dunia dengan hak istimewa yang luar biasa. Keluarganya, klan Bathory, termasuk yang paling berkuasa di Hongaria. Kekayaan mengelilinginya sejak lahir. Kastil, perkebunan, dan kekayaan yang tak terbayangkan adalah miliknya. Silsilahnya membanggakan para pangeran dan raja. Kekuasaan ada dalam darahnya. Tak seorang pun tahu darah ini akan menjadi obsesi. Didikan Elizabeth penuh dengan kesenangan dan pengaruh. Berpendidikan dalam bahasa Latin, Jerman, dan Yunani, kecerdasannya tak terbantahkan. Ia dibesarkan di bawah bayang-bayang pamannya yang terkenal, Stephen Bathory, Raja Polandia. Keagungan seperti itu membentuk pandangan dunianya. Dia diajari bahwa dia berada di atas orang lain. Ang maksa milisi dengan suri ingrekan. Di masa muda nih, ada bisnisnya yang sisi gelap, sedang kejaman, namun kediaman, kecantikan yang dikamuflasenya. Kehidupan penuh keistimewaan dan kekuasaan. Pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah. Suaminya, Ferenc Nadasdy, adalah seorang bangsawan yang berkuasa, seorang prajurit yang dikenal karena kebrutalannya. Persatuan mereka adalah aliansi strategis, memperkuat kekuatan dua keluarga berpengaruh. Pasangan itu tinggal di Kastil Chachtice, sebuah benteng luas yang bertengger tinggi di puncak bukit di Slovakia. Hidup adalah angin puyuh pertemuan mewah dan intrik politik. Tahun-tahun berlalu, dan Elizabeth melahirkan beberapa anak. Secara lahiriah, dia adalah lambang keanggunan bangsawan. Tetapi, di balik permukaan, kegelapan mengintai. Desas-desus menyebar tentang perlakuan buruk terhadap para pelayan. Bisikan tentang amarah Elizabeth dan ledakan kekerasan beredar di antara para staf. Suaminya, yang sering pergi untuk kampanye militer, tampaknya acuh tak acuh terhadap penderitaan orang-orang di bawah mereka. Isolasi kehidupan kastil, ditambah dengan seringnya ketidakhadiran suaminya, membuat dorongan gelap Elizabeth tumbuh tak terkendali. Benih kegilaan telah ditabarkan. Jatuh ke dalam kegelapan. Tragedi melanda pada tahun 1904. Ferenc Nadasdy, suami Elizabeth, meninggal. Dilanda kesedihan, Elizabeth semakin menarik diri. Countess yang dulu bersemangat menjadi seorang pertapa. Setelah kematian suaminya, bisikan kekejaman berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Sesuatu dalam diri Elizabeth patah. Topeng kebangsawanan runtuh, memperlihatkan monster di baliknya. Para pelayan, terutama gadis-gadis petani muda, mulai menghilang. Bisikan ketakutan mereka berbicara tentang kengerian yang tak terkatakan. Elizabeth, terobsesi dengan kecantikannya yang memudar, mencari cara untuk mempertahankan penampilan mudanya. Dia beralih ke alkimia, ilmu gaib, mencari solusi dalam seni gelap. Kejatuhannya ke dalam kegilaan begitu cepat dan brutal. Wanita bangsawan yang dulu dihormati menjadi predator, kastilnya menjadi tempat teror yang tak terkatakan. Didorong oleh khayalan yang lahir dari kesombongan dan keputusasaan, Elizabeth terpaku pada keyakinan yang mengerikan. Dia menjadi yakin bahwa mandi dengan darah perawan muda akan memberinya awet muda. Obsesinya terhadap darah menjadi sangat besar. Kastil itu, yang dulunya tempat kemegahan, berubah menjadi rumah jagal yang mengerikan. Gadis-gadis muda dibujuk ke kastil dengan janji pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka menemui ajal yang mengerikan. Elizabeth, dibantu oleh pelayannya yang setia, menyiksa dan membunuh mereka. Dia mandi dalam darah mereka. Percaya itu adalah kunci awet muda. Kisah-kisah kekejamannya terlalu banyak, terlalu mengerikan untuk diceritakan secara lengkap. Dia adalah monster yang menikmati penderitaan orang-orang yang tidak bersalah. Selama bertahun, Elizabeth Bathory beroperasi dengan bebas dari hukuman. Status bangsawannya melindunginya dari pengawasan. Tapi bisikan tentang kejahatannya sampai ke telinga Raja Matthias II. Pada tahun 1610, ia memerintahkan penyelidikan. Apa yang mereka temukan di Kastil Chachtice mengejutkan bahkan orang-orang yang paling keras sekalipun. Elizabeth ditangkap dan didakwa atas kematian ratusan wanita muda. Meskipun tidak pernah diadili secara resmi, Elizabeth Bathory dipenjara di dalam kastilnya sendiri. Tembok yang dulunya menampung gaya hidupnya yang mewah menjadi penjara baginya. Selama 4 tahun yang panjang, dia tetap di sana, sendirian dengan hantu para korbannya. Pada tahun 1914, dia meninggal, dilupakan dan dicerca. Namanya selamanya identik dengan kekejaman dan kegilaan.
Elizabeth Bathory, Countess berdarah, sabang yingit dan renin, pengaruh korup dari kekuasaan, dan kedalaman kejahatan manusia.